Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'ud dzalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang sama-sama mencari dan mengharap ridho Allah. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur dengan hidayah serta taufiknya. Pagi ini di masjid yang salat subuh bahkan berkahnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil berkah yang melimpah dari majelis yang mulia ini. Para hadirin hadirat yang saya hormati, pagi ini kita akan berbicara tentang pintu-pintu surga. Bahwa Rasulullah, Al-Quran dan As-Sunnah, Allah dan Rasulnya menjelaskan bahwa surga itu memiliki banyak pintu, dan setiap orang muslim akan masuk surga melalui pintu-pintu tertentu sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, baiklah para hadirin, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita mencari definisi dulu tentang apa itu surga. Walaupun kita sudah faham barangkali, ya kan? Dan istilah surga juga sudah begitu melekat dalam hati, jiwa, dan pikiran kita, karena memang surga menjadi tujuan akhir dari hidup kita. Apa surga itu? Di antara definisi tentang surga adalah al-jannatu hiyal jazaa'ul adzim. Surga itu adalah balasan yang besar, wa thawabul jazil, pahala yang melimpah, alladzi a'addahu Allahu li aulaihi wa ahli ta'atihi, yang telah Allah siapkan untuk para wali-walinya dan hamba-hamba yang taat kepadanya. Yang dimaksud dengan wali-wali di sini para hadirin adalah wali dalam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan wali dalam perspektif Jawa. Mohon maaf. Kenapa? Wali dalam perspektif Jawa cuma ada 9. Wali Songo. Wali dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun,
orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya na'imun kamilun la yashubu naqas. Surga itu kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang melimpah tak terbatas, yang sedikit pun tidak dinodai oleh kekurangan, begitu. Wa ma haddatsanallah bihi anha wa ma akhbarana bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhirul akal wa yudhiruh. Dan apa yang telah Allah dan Rasul paparkan kepada kita tentang surga itu dapat mencengangkan akal pikiran kita. Al-Quran dan Sunnah memaparkan kepada kita tentang surga, tapi itu sebatas yang dapat dijangkau oleh akal pikiran kita. Tapi hakikat yang sesungguhnya surga itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, a'dadtu li ibadi, firman Allah, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku. Apa? Hambaku yang mana? As-solihin, hamba-hambaku yang solih. Mala ainun ra'at, sesuatu yaitu surga yang belum pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah dan tidak mungkin bisa dibayangkan oleh akal pikiran manusia. Begitu menurut hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari ini. Dan Al-Quran pun menegaskan hal yang sama. Di surat As-Sajdah ayat 17 Allah berfirman, wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan tidak ada seseorang pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan buat mereka dari sesuatu yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi sulit dibayangkan dan difikirkan, karena hakikat surga itu memang sesuatu yang sangat luar biasa. Demikianlah para hadirin, saya mohon mencopot ini biar nggak ngos-ngosan ya. Insya Allah mudah-mudahan yang semuanya pakai masker kan. Baik, surga itu memiliki banyak pintu. Hanya saja di Quran tidak disebutkan nama-nama pintunya. Misalnya di surat Az-Zumar ayat 73 Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumaro. Orang-orang bertakwa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga secara bergelombang. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka sudah sampai ke pintu surga itu atau ke surga itu, futihat, dibukalah apa? Abwabuha, pintu-pintu surga. Jadi di sini menggunakan bentuk kata jamak. Abwab jamak dari kata babun, pintu. Jadi abwab, pintu-pintu surga. Nah, adapun nama-nama surga itu dirinci dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, nah, pintu yang pertama sampai dengan pintu yang keempat disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda begini, man anfaq wa zawjaini fi sabilillah, artinya barang siapa yang menginfakkan dua pasang hartanya di jalan Allah, nudia min abwabil jannah, ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Apa sih yang dimaksud dua pasang hartanya di jalan Allah? Yang dimaksud dua pasang di sini para ikhwatu iman bukan bukan jantan dan betina, bukan. Tapi maksudnya begini, ya kalau berinfak itu kalau 1 juta di 2 juta, 10 juta, 20 juta begitu. Itu yang dimaksud pasang.
Ada juga yang memahami dua pasang ini adalah berinfak setelah berinfak, berinfak setelah berinfak, dan berinfak setelah berinfak. Begitu. Lalu beliau bersabda begini, para ikhwatu iman. Faman kana min akhlis sholat du'iya min babis sholat. Barang siapa yang tergolong ahli sholat, ia akan dipanggil masuk surga dari pintu sholat. Jadi di surga ada pintu yang bernama pintu sholat. Itu untuk ahli sholat. Nah, seperti apa yang dimaksud ahli sholat itu para jemaah? Baik. Insya Allah akan tergolong ahli sholat manakala ia mengerjakan sholat satu dari aspek gerak-gerik lahiriahnya. Gerak-gerik lahiriahnya benar, sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari mulai takbir sampai salam. Bagaimana dia takbir sebentar takbir Rasulullah, ia ruku, ia sujud, ia duduk antara sujud, ia tasyahud awal dan akhir jika ada tasyahud awal. Sebagaimana Rasul katakan, "Shollu kama ra'aitumuni", sholatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui bagaimana aku sholat. Itu gerak-gerik lahiriah. Ini harus hati-hati. Jika gerak-gerik lahiriah sholat itu tidak benar alias asal jadi atau sholatnya ngebut, ya. Rasul pernah bersabda, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya sendiri, begitu kata beliau. Sahabat heran, apa yang dimaksud dengan mencuri sholatnya sendiri? Mereka bertanya, Rasulullah, apa yang dimaksud dengan orang yang mencuri sholatnya sendiri? Rasul bersabda, orang yang sholat rukunya, sujudnya seperti burung mematuk. Begitu. Burung mematuk kan bukan begitu. Kalau ada burung begitu, itu burung sakit. Jadi sholatnya begitu. Itu tidak dinilai sholat. Itu sholat yang buruk. Terhadap orang yang sholat seperti itu, Rasul pernah menyuruh kepada dia agar sholatnya diulang sampai 3 kali. Hati-hati. Bacaannya benar dan tartil. Baik, yang kedua, termasuk ahli sholat adalah orang yang sholatnya betul-betul memperhatikan gerak-gerik batinnya. Nah, gerak-gerik batin itu satu, mencakup niatnya. Niatnya ikhlas semata-mata karena Allah. Dan orientasinya, titik tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah. Termasuk gerak-gerik batinnya adalah fokus hati, pikiran, dan jiwa yang kita sebut dengan apa? Khusyuk. Seluruh hati, jiwa, pikiran, dan perasaannya terfokus pada perbuatan sholat itu. Itu sholat yang khusyuk, dan Al-Quran telah menegaskan di surat 23 ayat 1 dan ayat 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk. Lagi sholat, pikirannya fokus ke situ, perasaannya ke situ, jiwa raganya ke situ, tidak berkelana kemana-mana, tidak merencanakan sesuatu ketika sedang sholat. Itu yang kedua, gerak-gerik batiniah. Yang ketiga, ahli sholat memperhatikan waktu pelaksanaan sholat.
Karena Al-Quran menegaskan 238 Al-Baqarah, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya sesungguhnya sholat itulah satu kewajiban yang Allah telah tetapkan bagi orang-orang mukmin yang mau kuta, waktunya dipastikan, ditetapkan. Duhur kapan mulainya dan kapan berakhirnya, asar kapan mulai dan kapan berakhir, dan seterusnya sampai subuh. Sehingga sholat itu harus dikerjakan di awal pada waktunya, dan waktu yang utama di awal waktu. Saya pernah menyampaikan di sini dulu bahwa menurut para ulama waktu sholat itu ada 3 kategori. Ya, satu, waktu yang utama. Ya, waktu yang utama itu adalah di awal waktu, sesuai dengan sabda Rasulullah. Beliau mengatakan, Abdulul amal as-sholatu fi awali waktiha. Amal yang paling abdul itu adalah sholat di awal waktu. Kayak kita sekarang ini, sholat subuh. Itu awal waktu, waktu yang utama, yang abdul, yang the best. Yang kedua, waktu yang biasa para jemaah. Waktu yang biasa itu sudah lewat awal waktu. Di subuh sekarang jam 4.12 menit, ya kan? Kalau ada orang sholat subuh jam 4, jam 5 atau jam 5, jam 4.45, itu sudah lewat awal waktu. Kalau kita hitung dari terbit fajar sampai terbit matahari itu cuman sekitar 60 menit atau sekitar 120 menit. Maksudnya sekitar 120 menit, 1 jam. 60 menit, 1 jam ya, 1 jam 20 menit maksud saya, maaf. Jadi kalau ada orang sholat subuh sudah jam 4.45, niscaya itu sudah masuk waktu biasa, tidak utama lagi. Dan masih banyak kaum muslimin yang sholat subuhnya di waktu itu. Dan yang ketiga, waktu yang tercela, yaitu sudah injury time. Waktunya sudah mepet ke waktu berikut, sudah di ujung waktu. Misalnya begini, kalau kita lihat sebuah hadis Rasulullah bersabda, man adroka rok'atan min sholatil asri qabla an tagruba syamsu faqad adrokal asra. Artinya barang siapa yang keburu 1 rakaat dari sholat asar sebelum terbenam matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat asar itu. Baru 1 rakaat sholat asar sudah kumandang maghrib. Begitu. Teruskan sholatnya, karena ia sudah mendapatkan asar itu. Hanya ini masuk kategori waktu tercela. Bagaimana tidak tercela? Sholat asar yang 4 rakaat, 1 rakaat di waktu asar, 3 rakaat di waktu maghrib. Maka berhati-hati. Nah, ahli sholat adalah orang yang betul-betul memperhatikan waktu pelaksanaan sholat itu, tidak pernah menunda-nunda sholat, tidak pernah ada istilah entar tanggung dikit lagi. Kadang-kadang apalagi kalau kita di jalan, sebetulnya kita bisa sholat di situ para jemaah. Masjid juga ada, tapi kita udahlah nanti di rumah juga keburu. Itu suka begitu para jemaah. Nanti di rumah juga keburu. Akhirnya apa yang terjadi? Macet. Ya kan? Lalu sholatnya telat. Begitu. Yang ketiga. Yang keempat, termasuk ahli sholat adalah orang-orang yang mengerjakan sholatnya tidak munfarid, tidak sendiri,
di rumah tidak, tapi dikerjakan di masjid berjamaah dari subuh sampai isya. Di rumah saja sah, sholat wajib di rumah sah, cuma tidak mendapat keutamaan dan dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang yang sakit, yang safar dan wanita. Kalau tidak sakit, tidak safar, sholat di masjid. Dan Rasul mengatakan, sekiranya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi kedua sholat itu ke masjid walaupun harus merangkak, harus sambil merangkak. Dan kita tahu keterangan agama menegaskan bahwa orang-orang yang ngaku beriman tetapi mereka sholat isya dan sholat subuhnya tidak berjamaah di masjid, maka pada diri orang itu ada sifat-sifat nifak, sifat-sifat kemunafikan. Dan Rasul bersabda, dua waktu sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Dua waktu itu, alhamdulillah, kita mudah-mudahan konsisten terus memohon kepada Allah Ta'ala sampai upaya yang maksimal agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang tidak memiliki sifat nifak. Baik, nah yang kelimanya, hadirin, termasuk ahli sholat adalah bukan hanya mengerjakan sholat fardu saja, ia disiplin mengerjakan sholat fardu, tapi juga semangat dan sungguh-sungguh mengerjakan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Karena Allah dan Rasulnya sengaja mensyariatkan sholat sunnah kepada kita. Dan jumlah sholat sunnah lebih banyak daripada sholat fardu. Seorang sahabat berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, as'aluka murafaqatakal jannah. Dia bilang, Rasul, aku mohon kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga, agar aku ingin bisa bersamamu di surga. Kata Rasul, awagrudalika, ada nggak selain itu permintaanmu kepadaku? Kata Rasul, la huwa dzaka, tidak Rasul, hanya itu, aku hanya ingin bersamamu di surga. Kata Rasul, kalau memang itu yang kau inginkan, tolonglah aku agar keinginanmu terrealisir. Kata Rasul, fa'inni alaika bikathrati sujud, lakukanlah oleh kamu perbanyak sujud. Yang dimaksud perbanyak sujud, perbanyak sholat. Dan tentu yang lebih banyak adalah sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu. Rasul bersabda, afdhalus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, sholat tahajud. Ada tahajudnya, ada sholat duhanya minimal 2 rakaat, ada sholat tahiyatul masjidnya, dan ada sholat yang bergandengan dengan sholat fardu, baik qobliyah atau ba'diyah yang disebut sholat rawatib. Tekuni seluruh sholat itu. Itulah yang pertama, ahli sholat akan dipanggil masuk surga dari pintu sholat. Kita tanya diri kita masing-masing, sudahkah kita termasuk ahli sholat atau belum? Sudah dong. Dari kecil saya sholat sampai sekarang. Seingat saya disiplin mengerjakan sholat. Mudah-mudahan 5 kriteria tadi terpenuhi dengan sempurna. Jika 5 kriteria tadi terpenuhi dengan sempurna, insya Allah masuk surga dari pintu sholat. Baik. Yang kedua, wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang tergolong ahli jihad akan masuk surga
dipanggil masuk surga dari pintu jihad. Apa sih jihad itu para ikhwatu iman? Jihad itu adalah sebuah upaya dan usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal untuk membela, memperjuangkan, menegakkan dan mengeksiskan dinullah al-Islam di muka bumi ini. Itulah jihad. Jihad itu banyak macam ragamnya. Yang paling sering disebut oleh Al-Quranul Karim ada dua macam. Kita tengok di surat 61 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa? Satu, tu'minuna billah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tujahiduna, berjuang di jalan Allah. Yang ini nih. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Ini yang paling sering disebut oleh Al-Quran. Jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa. Yang dimaksud jihad dengan harta, menginfakkan harta-harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan tegak, kuat, mantap dan kokohnya dinul Islam. Jihad dengan jiwa dalam ayat ini berarti al-qital, terjun ke medan perang melawan orang-orang kafir yang ingin merobohkan Islam. Dan ini disebut dengan dirwatu sanamil Islam, puncaknya jihad di jalan Allah. Jihad dengan jiwa. Nah, kalau kita baca bukunya Said Hawa Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, ada ditambah 3. Selain harta dan jiwa, ditambah jihad dul ilmi, jihad dengan ilmu. Maksudnya apa? Usaha memperjuangkan, menegakkan dan membela agama Allah melalui cara mempelajari, mendalami, menghayati ilmu pengetahuan tentang Islam dalam segala seginya. Yang ketiga, sudah 3 ya. Yang ketiganya adalah jihad bil lisan. Usaha memperjuangkan, menegakkan dan membela Islam dengan lisan, menyampaikan Islam ke seluruh umat manusia, mukmin dan kafir, dengan argumentasi yang kuat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiganya kata beliau adalah jihadus siyasi, jihad usaha yang maksimal untuk menegakkan dan membela Islam lewat jalur politik agar Islam betul-betul menjadi sumber hukum dalam menegakkan dan mengelola bangsa dan negara. Itulah jihad. Siapa yang termasuk ahli jihad masuk surga, dipanggil dari pintu jihad. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang termasuk ahli puasa akan dipanggil masuk surga dari pintu yang bernama Rayyan. Ini yang paling populer nih, pintu Rayyan. Biasanya di bulan Ramadan para penceramah Ramadan menjelaskan apa fadilah puasa. Salah satunya adalah masuk surga lewat pintu Rayyan. Nah, para hadirin ikhwatu iman, pintu ahli saum mirip dengan sholat tadi. Disiplin
dan sungguh-sungguh mengerjakan saum Ramadan yang wajib Sabtu bulan dalam 1 tahun, dan semangat mengerjakan saum sunnah. Saum sunnah itu kan ada yang harian. Apa yang harian? Senin dan Kamis. Ini luar biasa para hadirin. Kenapa Rasul saum Senin dan Kamis? Karena hari Senin dan hari Kamis itu amal kita diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiap hari Senin dan hari Kamis. Diangkat dan dilaporkan kepada Allah, termasuk hari Senin dan hari Kamis itu kata hadis dosa hamba diampuni oleh Allah taala, kecuali 2 orang yang masih berseteru dan bermusuhan dengan saudaranya. Laporan amalnya dipending, dosa-dosanya tidak diampuni. Karena itu dalam Islam ada bimbingan. Rasul bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa 3 layal. Tidak halal bagi seorang muslim bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal alias haram. Jadi diberi kesempatan, silakan kalau mau marah, mau benci, mau kesel sama teman, sama saudara, puas-puasin 3 hari, jangan lewat 3 hari. Lewat 3 hari haram. Dan Senin, Kamis, amal kita dilaporkan, dipending, dosa kita pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harian Senin dan Kamis. Yang bulanan, yaitu yang disebut dengan puasa fi ayyamil bid, puasa di hari-hari purnama. 13, 14, 15. Siapa yang merutinkan puasa 3 hari setiap bulan selama 11 bulan, maka nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Itu yang bulanan. Yang tahunan, ada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah, ada tanggal 9 dan 10 Muharram yang dikenal dengan Tasu'a dan Asyura. Semuanya dilaksanakan. Siapa yang termasuk ahli siyam masuk surga, dipanggil dari pintu Rayyan. Yang keempatnya dalam hadis ini, wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Siapa yang tergolong ahli sedekah akan dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Sedekah juga ada 2 macam. Ada sedekah wajib yang disebut zakat, konsisten menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya jika sudah masuk orang-orang yang berkategori wajib zakat dengan harta yang dimilikinya. Dan yang kedua, sedekahut tatawwu', sedekah sunnah yang bisa dikerjakan sepanjang tahun, boleh jadi jumlahnya jauh lebih banyak dari zakat. Sedekah itu, sedekah sunnah ragamnya banyak. Sedekah biasa ada yang disebut sedekah biasa, ada yang disebut dengan hibah, ada yang disebut dengan hadiah. Itu sedekah. Ada disebut dengan wakaf, itu masuk kategori sedekah. Maka seluruh yang namanya sedekah ia lakukan. Harta yang dimilikinya betul-betul dimanfaatkan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan orang lain juga. Sehingga orang yang seperti betul-betul hartanya bisa membawa dirinya ke surga dan masuk surga lewat pintu sedekah. Hati-hati, karena banyak orang di muka bumi ini yang karena hartanya dia masuk neraka. Siapa mereka? Orang yang kikil, yang bakil, jangankan sedekah, jangankan hadiah, jangankan hibah,
Jangankan wakaf, zakat pun tidak ditunaikan. Dan terhadap orang-orang yang seperti itu Al-Quran mengatakan, dan Al-Hadis juga menegaskan, nanti hartanya itu akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat, dan kemudian berubah menjadi ular yang besar, yang sangat ganas, yang siap mencabik-cabiknya. Kan gitu. Maka berhati-hati juga dengan harta. Harta kita itu, ibu bapak, harta kita yang sesungguhnya itu yang mana? Dalam hadis dikatakan begini, Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian, kata Rasul, yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Itu pertanyaannya. Saya ulangi, siapa di antara kalian yang paling mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Jika pertanyaan itu diarahkan kepada kita semua, bagaimana jawabannya? Dan para sahabat ternyata menjawab begini, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Benar kata Rasul. Benar ya Rasulullah begitu. Baik, kata Rasul begini, sesungguhnya harta kalian yang sesungguhnya adalah apa yang kalian makan. Sampai habis, sisanya entah kemana, menjadi kotoran. Apa yang kalian pakai sampai lusuh, sampai robek. Dan apa yang kalian sedekahkan kepada orang lain dan bermanfaat untuk mereka dan untuk kalian di akhirat. Itulah harta kalian yang sesungguhnya. Sedangkan harta yang sekarang kalian klaim sebagai milik kalian, rekening kalian yang gendut-gendut yang jumlahnya banyak, rumah yang ada sana sini, aset-aset lain, tanah dan sebagainya yang kalian klaim sebagai harta kalian, itu adalah harta ahli waris kalian yang kalau kalian tinggalkan itu menjadi bancakan bagi mereka. Nah, karena itu harta yang kita miliki sekarang manfaatkan agar menjadi harta kita yang sesungguhnya, tapi tidak boleh dihabiskan semuanya untuk disedekahkan. Wajib ditinggalkan untuk ahli warisnya, karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa dengan tegas, wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqillah. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang miskin dan papa karena harta kita dihabiskan. Makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras, ditengok oleh Rasul, kata Sa'ad, ya Rasulullah, aku punya banyak harta dan aku punya seorang anak perempuan, akan ku sodakohkan hartaku seluruhnya. Kata Rasul, jangan seluruhnya, kalau gitu separohnya. Kata Sa'ad, kata Rasul, jangan separohnya, kalau gitu sepertiganya. Jangan pula sepertiganya, kata Rasul. 3/4-nya, jangan juga 1/3-nya. Kalau kau ingin sodakohkan, kau ingin hibahkan, engkau ingin menghadiahkan, maka dan kau wasiatkan, untuk wasiat maksimal sepertiga dari hartamu, sisanya untuk ahli warismu. Bahkan kata Ibnu Abbas, 1/3 pun sudah banyak. Demikian para hadirin. Itu 4 pintu surga. Nah, sampai 4 ini kita ada di posisi mana? Di posisi pintu sholat, posisi pintu surga, pintu jihad, posisi pintu saum, atau posisi pintu sodakoh. Mari tanya diri kita masing-masing, ada di posisi mana saya? Baik para hadirin, yang berikutnya, pintu kelima disebut pintu Al-Aiman. Al-Aiman. Al-Aiman itu pintu surga paling kanan. Dalam hadis Al-Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda,
ya Muhammad adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaih minal babil aiman. Hai Muhammad, kata Allah, suruh masuk surga dari antara umat-umatmu dari pintu al-aiman, yaitu mereka yang masuk surga tanpa hisab. Mereka yang masuk surga tanpa hisab dari pintu paling kanan. Ini berat untuk kita ya. Masuk surga tanpa hisab berat pada jemaah. Apalagi kalau kita lihat hadis Rasul, riwayat Muslim. Rasul mengatakan ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Hanya 70.000 kata hadis. Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi salah satu dari antaranya. Kata Rasul, anta Ukasah, engkau salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Sahabat yang satu berkata, ya Rasulullah, biar aku bisa masuk surga tanpa hisab. Kata Rasul, sabakoka Ukasah, kamu telat, udah didahului sama Ukasah. Apalagi kita, sahabat yang itu saja dibilang telat, apalagi kita. Ya, kita masuk surga minimal, para hadirin, masuk surga dengan yuhasabu hisabai yasiro, dihisab dengan hisaban yang ringan. Kalau kita dihisab dengan hisaban yang ringan, insya Allah langsung ke surga. Misalnya kita lihat di surat Al-Insyiqaq, ya kan, ayat 7-8. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalib masrura. Hisab itu ada dua. Satu disebut dengan, kan Rasul berkata ini di hadapan Aisyah, kata Rasulullah, man husiba udziba, siapa yang dihisab pasti diadab, disiksa. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah ada ayat yang mengatakan ayat tadi itu? Fa amma man utiya kitabu yamini fasofa yuhasabu sabasiro. Kata Rasul, benar wahai Aisyah ayat itu, tapi hisab itu ada dua. Satu al-arad. Jadi yang dimaksud hisab yang ringan itu al-arad, hanya dipaparkan, ditampakkan dan dibeberkan. Cukup dengan itu. Nih amalmu yang baik dan yang buruk, pergi kamu ke surga. Itu namanya al-arad. Nah, itu harapan kita di situ. Tapi waman nuksya, kata Rasulullah, udziba, siapa yang dihisabnya dengan seksama, dengan teliti dan mendetil, itu niscaya jangan harap langsung ke surga, dia harus mampir dulu ke neraka. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qoblaan tuasabu. Hisab kita sekarang di dunia oleh diri kita, insya Allah bisa meringankan hisab di akhirat menjadi wasabu hisaba yasiro. Nuhasabu hisaba yasiro, kita dihisab dengan hisaban yang. Para hadirin, baik. Pintu yang keenam, pintu la haula wala quwata illa billah. Kepada Qais Rasul bersabda, kata Rasul, ala adulluka ala babin min ababil jannah. Hai Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada salah satu di pintu-pintu surga? Kata Qais, bala, tentu ya Rasulullah. Rasul bersabda, la haula wala quwata illa billah. Pintu la haula wala quwata illa billah. Ini yang mungkin oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari disebut dengan pintu dzikir. Perbanyak ucapan la haula. Kata Abu Hurairah begini, Ausani khalili bisab'in, kekasihku Rasul salam berwasiat kepadaku dengan 7 perkara. Salah satunya adalah an uktsira qaula la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Hei Abu Hurairah dan wahai umatku, kata Rasul, perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah, karena dia termasuk di salah satu dari perbendaharaan surga.
berzikir dengan la haula wala quwwata illa billah. Itulah haula itu untuk zikir, bukan untuk nekad. Masih banyak di kalangan umat kita la haula itu dijadikan bacaan untuk nekad. Misalnya begini, ada orang keluar rumah pakai kendaraan motor, kita kan gitu, sepeda motor, lupa bawa dompet, di situ surat-surat motor, SIM dan segala macam. Di depan sana ada razia, kagak bisa berkelit, maju kena mundur kena. Apa dia bilang? Sudah la haula saja dah, la haula. Jadi untuk nekad la haula itu para jemaah, bukan begitu ya kan. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7 babul walid. Pintu surga ke-7 babul walid, pintu al-walid, yaitu pintu berbakti pada orang tua. Abu Darda mengatakan Rasul pernah bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Al-walid, ibu bapak, adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adidzalikal bab, kalau kamu mau boleh diabaikannya. Awih fadhu, atau kamu pelihara dan jaga dengan sebaik-baiknya. Itulah para jemaah, pintu bakti kepada orang tua. Nah, bersyukur kalau di antara kita ada yang masih punya ibu bapak, atau salah satunya dari mereka, berbaktilah sehebat-hebatnya, sebab dia merupakan jalan menuju surga, dan masuk surga lewat pintu itu. Imam Ahmad meriwayatkan para jemaah, ketika Rasul sedang khutbah Jumat, di tengah-tengah lagi khutbah, tiba-tiba Rasul mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat heran. Begitu selesai sholat Jumat, ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, kenapa tadi kau mengatakan amin, amin, amin 3 kali ketika khutbah? Oh, itu kata Rasul, tadi Jibril datang kepadaku dan berdoa tentang sesuatu. 3 hal aku mengaminkannya. Salah satunya kata Rasul, rohima anfurajul, betapa celaka dan ruginya seseorang yang kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak membuat dirinya masuk surga. Gitu. Ada riwayat Iyas bin Muawiyah, kata Humaid, Iyas bin Muawiyah ketika ibunya meninggal dunia, ia nangis luar biasa, tapi tidak sampai beratap gitu. Lalu ada seseorang yang heran bertanya kepadanya, "Hei Iyas, kenapa kau begitu sedih ditinggal oleh ibumu?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani ilal jannah wa ugliku ahaduma." Kemarin kata Iyas, aku punya 2 pintu untuk masuk surga, tapi yang satunya sudah tertutup, ibuku meninggal dunia. Luar biasa, ibu bapak bisa menjadi sebab kita masuk surga, bisa juga menjadi sebab seseorang masuk neraka. Tidak heran kalau Al-Quran berulang kali menjelaskan hal itu. Kita lihat Ali surat 17 ya, 23, 24, surat 31, 13, 14, surat 46, 15, 16 menegaskan bagaimana kita keharusan berbakti kepada orang tua. Baik. Yang terakhir, pintu ke-8, bab kadhiminal ghaid. Disebut pintu kadhiminal ghaid, pintu surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang sanggup menahan amarah, memaafkan orang yang berbuat dolim dan berbuat baik kepada dia. Rasul bersabda, "Inna lillah baban fil jannah la yadkhuluhu illa man afa amma lamati." Allah punya satu pintu di surga yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang mampu memaafkan kedoliman orang lain terhadap dirinya. Ibu bapak, hebat iman, ini bukan perkara mudah memaafkan kedoliman orang lain terhadap kita, apalagi kita dalam posisi sanggup membalasnya. Ya kan? Kan begini. Kalau orang tidak sanggup membalasnya, bisa curhat kepada Allah. Kan tidak boleh kita mendoakan buruk kepada orang lain. Tapi Allah memberikan keringanan
boleh mendoakan keburukan kepada orang lain bagi orang yang terdolimi, yang tidak sanggup melawan kedolimannya. Rasul bersabda, ittaqu da'watal madlum fa inna bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang teraniaya, karena antara doa dia dengan Allah Ta'ala tidak ada hijab. Jadi kalau dia curhat, ya Allah, balaslah orang yang berbuat dolim kepadaku sesuai dengan kedoliman. Jangan bilang, ya Allah, balaslah orang yang berbuat dolim kepadaku, mudah-mudahan dia tabrak mobil. Jangan, itu urusan Allah soal itunya, ya kan? Tapi kalau dia sanggup memaafkan kesalahan orang lain, apalagi dia sanggup membalasnya, itu luar biasa. Dan ini yang Rasul pesankan kepada sahabat Uqbah bin Amir. Kata Rasul, hai Uqbah bin Amir, lakukan oleh kamu 3 hal. 1, beri olehmu orang yang tak pernah memberi kepadamu. 2, maafkan olehmu orang yang berbuat salah kepadamu. 3, hubungkan silaturahimmu dengan orang yang memutuskannya. Nah, terhadap ini Imam Ghazali mengatakan, al-afu amman dolamaka huwa nihayatul ilm wasyaja'ah. Memaafkan orang yang berbuat dolim kepadamu itu puncak kesantunan dan keberanian. Itulah 8 pintu surga. Akan dipanggil mereka dari pintu-pintu itu. Siapkan oleh kita, saya dan para jemaah, agar dipanggil oleh Allah masuk surga. Jangan sampai mereka semua sudah dipanggil ke surga, kita celengak-celinguk belum ada yang manggil. Mana yang manggil aku, belum ada. Yang penting, minimal yang penting dipanggil masuk surga walaupun ada di buncit sono. Paling buncit, paling belakang maksud saya, ya kan? Nah, terakhir. Apa benar pintu surga cuma 8? Perbincangan para ulama memperbincangkan soal ini. Kita kutip 2 saja. Pertama, Imam Nawawi yang mengutip pendapat Qadhi Iyad dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, di samping pintu yang 8 tadi ada lagi pintu taubat, pintu surga bagi ahli taubat. Ada juga pintu rodin, pintu surga bagi orang-orang yang ridho dengan takdir Allah yang buruk. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi ada 10 kalau dengan yang ini. Ditambah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ada lagi babun dzikri yang saya sebut tadi 11. Di samping babun dzikri ada satu lagi, babul ilm, pintu surga yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh semangat menuntut ilmu agama. Apalagi ada hadis yang mengatakan bahwa likulli ahli amalin babun, setiap ahli amal itu punya pintu dari pintu-pintu surga, yud'auna minhu bidzalikal amal, akan dipanggil masuk surga lewat pintu itu. Iya. Kita pungkas kajian kita pagi ini dengan sebuah riwayat para hadirin. Kenapa pintu surga banyak? Karena kecenderungan orang berbeda-beda. Abdullah Al-Umari namanya, seorang yang terkenal ahli ibadah luar biasa. Terkenal. Dia melihat Imam Maliki dalam hidupnya hanya fokus menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Bahkan dia menghimpun banyak hadis-hadis Rasul yang ia himpun dalam yang jumlahnya ribuan, yang beliau himpun dalam kitabnya yang diberi nama Al-Muwatta. Al-Umari kurang srek dengan apa yang dilakukan oleh Imam Maliki. Ya kirim surat kepada Imam Maliki agar jangan hanya menuntut ilmu, tapi juga beramal dan beribadah seperti dia. Gitu kata Al-Umari dalam suratnya. Lalu Imam Maliki memberikan jawaban yang amat sangat bijaksana. Begitulah orang berilmu. Kata beliau begini jawabannya. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi-bagi amal di antara manusia ini sebagaimana Allah membagi-bagi rizki.
Farum barojulin putiyalahu fis sholat. Ada orang yang dibukakan oleh Allah pintu sholat, ibadahnya kalau udah bab sholat, urusan sholat itu luar biasa. Ke masjid aja belum adzan sudah ada di masjid. Tapi walam yuftah lahu fis saum, kalau bab saum dia lemah, agak kurang. Tapi bab sholat luar biasa. Wa akhar putiyalahu fis shadaqah walam yubtalu bisom. Yang satu kalau udah urusan sedekah, dermawannya nomal wahid, terkenal ke seantero di mana dia berada. Tapi kalau lagi-lagi bab puasa dia lemah, kata Imam Maliki. Wa akhar putiyalahu fil jihad. Yang satu dikasih oleh Allah semangat dalam jihad, tapi yang lain lemah. Nah, kata beliau, panasrul ilmi min afdoli a'madil birri, maka menyebarkan, mengajar, mempelajari ilmu, mendalami ilmu dan menyebarkan ilmu termasuk di antara amal-amal yang afdol, amal kebaikan yang afdol. Wa qad raditu bima futiha li fi, dan aku ridho dengan apa yang Allah berikan jalan untukku dalam hal ini, menuntut ilmu dan menyebarkannya. Dan sampai hari ini tulisan kumpulan hadis Imam Maliki masih dapat kita baca. Lalu kata Imam Maliki, wa ma adunnu ma ana fihi biduni ma anta fi, dan aku berpendirian bahwa apa yang aku lakukan tidak lebih baik dari apa yang kamu lakukan. Demikian juga apa yang kamu lakukan tidak lebih baik daripada yang aku lakukan. Wa arju an akuna kullana ala khairin wa bir, dan aku berharap engkau dan aku sama-sama berada di jalan kebajikan dan amal soleh. Begitulah kenapa Allah menciptakan pintu surga banyak, karena amal-amal soleh juga banyak ragamnya, dan setiap orang bisa masuk surga lewat amal-amalnya itu. Semoga saya dan para jemaah kita semua yang ada di sini khususnya bisa mempersiapkan diri. Masih ada waktu yang tersisa, entah berapa lama lagi, untuk beramal sebaik-baiknya, amal sebagus-bagusnya, dan punya maskot amal dalam hidup ini, sehingga kita nanti di akhirat dipanggil masuk surga. Fulan, para jemaah Masjid As-Salam masuk surga dari pintu ini. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mangga.